blow in the fucking wind. Do you want to have a threesome with us? Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang sekelompok wanita pemuja setan, di mana mereka mencari korban melalui sebuah konser musik rock. Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Langsung saja ke ceritanya. Film dibuka di Indiana pada tahun 1988. Terdapat sebuah mobil yang melintas. Di dalam mobil tersebut terdapat 3 orang wanita. Mereka adalah Alexis, Val, dan Beverly. Mereka ingin pergi ke sebuah kota, di mana kota tersebut akan dilangsungkan sebuah konser rock. Mereka mampir di pom bensin. Di sana Beverly membaca koran dan terdapat berita yang berisi sekelompok anak muda yang telah dibunuh. Lalu Alexis mengejutkannya. Alexis berkata, berita itu seharusnya membuat orang takut, bukan pada kita. Mereka pun membayar tagihan dan si kasir ini pun memberi pesan kepada mereka. Dia mengatakan berhati-hatilah karena banyak iblis di luar sana. Mereka melanjutkan perjalanan. Beverly menghidupkan radio mobil dan terdapat sebuah berita bahwa semalam ada 3 pemuda yang tewas ditusuk di rumah pinggiran kota dan terdapat simbol-simbol setan. Tiba-tiba ada mobil van yang melintas dan melempar sesuatu ke mobil mereka. Alexis pun kesal dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di tempat tujuan dan mereka pun disambut oleh banyak calo. Mereka beristirahat sejenak sambil menenggak minuman keras. Kemudian Val melihat mobil van yang melempar sesuatu ke mobil mereka. Kemudian Val memasukkan petasan ke dalam mobil van tersebut. Dan keluarlah 3 pemuda rock and roll. Anjir. Mereka adalah Mark, Ivan, dan Kovacs. 3 pemuda ini pun meminta maaf kepada Alexis, Val, dan Beverly. Di sana mereka berkenalan dan menonton konser bersama. Setelah selesai konser, 3 pemuda ini mengajak Alexis dan kawan-kawan untuk pergi ke bar. Alexis mengatakan di kota ini tidak ada bar. Lalu Ivan mengatakan bagaimana kalau kita di van saja. Alexis dan kawan-kawan berunding. Setelah itu Alexis mengajak para pemuda ini ke rumah ayahnya. Karena di rumahnya sekarang lagi kosong. Mereka pergi ke rumah ayah Alexis. Di sana mereka mabuk-mabukan dan mereka memainkan sebuah game sederhana. Beverly pergi ke dapur. Dia merasa tidak nyaman. Alexis pun datang menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Kenapa dengan kau? Aku hanya tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini." Alexis mengatakan, "Tenang saja, kau pasti akan terbiasa." Alexis pun menambahkan, "Aku tahu kau baru bergabung di grup ini, dan aku senang karena kau memutuskan untuk pergi bersamaku dan Val." Sedikit informasi, Beverly adalah anak baru di grup Psycho ini, dan dia tidak tahu apa-apa rencana Alexis dan Val. Lanjut, Alexis pun pergi ke depan dan membawa minuman. Di saat Beverly keluar rumah, ia bertabrakan dengan Mark. Jaket Beverly pun basah, dan Mark memberikan jaketnya kepada Beverly. Di kantong jaket Mark, Beverly menemukan pisau lipat, dan Mark pun mengambilnya. Ia mengatakan itu milik abangku.
Alexis pun datang dan memberi minuman kepada para pemuda ini tadi. Setelah meminum minuman itu, para pemuda ini pun tumbang satu persatu. Pop that one. Never. Oh no. Oh. Oh God. Oh, you poor baby. Ternyata minuman mereka udah diberi bius oleh Alexis. Setelah para pemuda ini sadar, mereka semua sudah diikat. Para pemuda ini melihat di ruangan itu terdapat gambar-gambar pemujaan setan. Dan Ivan mengatakan mereka adalah kultus. Para pemuda ini pun berteriak meminta tolong. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa mendengar mereka. Alexis mengatakan, kami tidak peduli orang mengatakan heavy metal dan kultus stanik adalah pemujaan setan. Semua itu hanyalah bualan bagiku. Lalu Kovac menanyakan, kalau kau bukan kultus stanik, apa semua benda ini? Ivan menjawab, mereka membunuh orang dan membuatnya terlihat seperti kultus stanik. Kovac pun bertanya, jadi kau yang membunuh orang-orang itu? Alexis menjawab, tidak. Itu adalah anggota grupku yang lain. Dan kami melakukannya secara bergantian. Dan malam ini adalah giliran kami. Lalu Ivan dan Alexis berdebat. Dan Alexis pun menikam Ivan. Ivan tewas. Kejam banget lu, Neng. Mark dan Kovac ketakutan. Di saat Alexis ingin menikam Mark, Beverly menghentikan Alexis. Beverly ingin bicara dengan Alexis dan Val. Beverly mengajak Alexis dan Val pergi ke toilet. Di sana Beverly mengatakan, aku ingin membunuh pemuda itu. Val dan Alexis pun setuju. Tapi Mark dan Kovac berhasil melepaskan ikatannya. Dan mereka kabur. Kovac terkena sayatan pisau Alexis. Dan Mark dan Kovac pun masuk ke sebuah ruangan. Di sana Val berusaha mendobrak pintu, tapi gagal. Dan Alexis pun menyuruh Beverly untuk mengambil peralatan di gudang untuk membuka pintu. Beverly pun pergi ke gudang. Sementara di ruangan itu, Kovac semakin lemah karena pendarahan. Alexis mengambil semacam gas beracun dan disemprotkan melalui celah pintu. Mark pun menutup celah pintu dengan kain. Tak lama, ibu tiri Alexis datang dan mengatakan, aku pulang untuk mengambil pasporku yang tertinggal. Ibunya pun mengambil paspor dan kokain. Sebelum ia pergi, ibunya mengatakan kepada Alexis, jika ada polisi datang, beritahu mereka itu adalah alarm palsu. Alexis pun kaget. Dan ibunya bilang, aku melihat ada mobil van di belakang rumah kita. Aku kira itu adalah mobil perampok. Sebelum ia pergi, ibunya mendengar sesuatu. Ia melihat ke sebuah ruangan. Alexis mencoba untuk menghentikan ibunya, tapi ibunya ingin melihatnya. Dan ibunya kaget melihat ruangan itu, serta di sana terdapat mayat Evan. Ibunya pun ditikam oleh Alexis. Dasar psycho. Sementara di gudang, Beverly menemukan berkas-berkas dan setumpuk uang. Kembali ke Ivan dan Kovac. Di saat mereka ingin keluar, Alexis dan Val membakar pintu itu melalui celah pintu. Dan Mark memadamkannya dengan kain. Dan polisi pun datang. Alexis menghampiri polisi tersebut. Alexis mengatakan ada kesalahpahaman. Ibu tiriku memanggil polisi. Dia lupa bahwa aku dan temanku berada di sini. Dan dia mengambil paspornya yang ketinggalan. Polisi ini menanyakan apakah ibumu di sini. Alexis menjawab, ya, dia ada di sini dan sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkannya. Dan polisi ini mengatakan,
Tadi kau bilang ibumu datang dan ambil paspor. Kenapa dia tidur? Polisi ini meminta identitas Alexis dan menyuruh ibunya keluar. Dan polisi itu menyuruh Alexis berbalik dan menghadap ke mobil. Alexis pun kabur. Polisi ini mengejarnya. Alexis dan Val sembunyi. Dan polisi ini melihat ruangan yang terdapat jasad Ivan dan ibu tiri Alexis. Tak lama kemudian, keluarlah Mark dan Kovac. Di sana Mark mencoba menjelaskan kepada polisi itu bahwa mereka adalah psikopat. Tapi polisi ini tidak percaya. Lalu Val datang dan menembak polisi ini. Mark dan Kovac pun lari ke ruangan itu lagi. Alexis dan Val berebut pistol, dan Beverly pun datang dengan membawa mesin potong. Beverly mengatakan, tidak ada yang saling bunuh lagi, dan aku akan menolong para pemuda itu. Dan Mark dan Kovac pun bersiap-siap untuk keluar. Beverly mengatakan kepada Alexis, kau sama seperti ayahmu, membohongi para pengikutnya. Dia mengantongi seluruh uang donasinya untuk membangun rumah mewahnya. Beverly, Val, dan Alexis pun berkelahi. Dan para pemuda ini pun keluar. Lalu Mark minta penjelasan kepada Beverly. Beverly hanya mengatakan Alexis mencuci otak mereka. Dan Mark bertanya, di mana kunci mobil kami? Beverly mengatakan, kunci kalian bersama Alexis. Setelah itu, Mark meminta tolong kepada Beverly untuk menjaga Kovac. Beverly menyembunyikan Kovac. Beverly ingin membantu Mark. Dan tiba-tiba Kovac melihat ada yang datang. Dan ia berjalan keluar dan meminta tolong. Ternyata yang datang adalah ayahnya Alexis dan mengatakan kepada Kovac agar tetap tenang. Lalu ayahnya Beverly ini pun menembak Kovac. Di tempat lain, Beverly diserang oleh Val. Dan Beverly berhasil membakar rambut Val. Val pun tewas. Di tempat lain, Mark berhasil menemukan kunci mobil, tapi ia diserang oleh Alexis. Setelah membunuh Val, Beverly pergi ke tempat Kovac. Ternyata Kovac sudah sekarat, dan Kovac mengatakan selamatkan Mark. Kovac pun tewas. Sementara ayahnya Alexis membantu Alexis dan menembak Mark. Ayahnya Alexis memarahi Alexis karena telah mengacaukan keadaan. Ayahnya juga mengatakan, karena hal ini, jejak kita akan ketahuan oleh para aparat. Satu-satunya cara kita harus buat pengorbanan. Ayahnya pun mencoba untuk membunuh Alexis. Beverly datang dan memukul ayah Alexis. Alexis pun mencoba untuk membunuh Beverly. Tetapi Beverly berhasil melempar Alexis ke luar jendela dan pergi bersama Mark. Ternyata Alexis masih hidup. Dan Beverly pun menabraknya hingga Alexis tewas. Dan ayah Alexis yang menjadi saksi. Sementara Beverly dan Mark berhasil kabur dan membawa setumpuk uang milik ayah Alexis. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang melihat video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin request film yang untuk dirangkum, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie berikutnya. Bye-bye.